Al-Fakir mau cerita kisahnya tadi. Kisah nyata dan terjadi. Fokus. Yang main handphone. Tidurnya ntar dulu. Tidurnya ntar dulu. Fokus. Ini kisah yang Masya Allah. Jadi dulu Al-Fakir pernah menyampaikan kisahnya beliau di sini. Tapi kisahnya ada kelanjutannya. Jadi kisahnya itu ada seorang mufassir yang berziarah ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, ini kisah yang dulu, mungkin antum-antum masih ada yang ingat. Tapi di kisah ini sebenarnya ada lanjutannya. Nah, Al-Fakir qadarullah baru dapat hari ini lanjutan kisahnya. Jadi beliau ini seorang mufassir, tafsir Al-Quran. Orang yang mentafsir Al-Quran. Nama beliau adalah Mufti Ahmad Yarhan Naimi. Waktu itu beliau datang ke toko pulpen di Madinah atau toko ATK. Cuma pas datang ke situ, beliau melihat pulpen yang ingin beliau beli. Cuma duitnya udah habis buat beli kitab-kitab agama, kitab-kitab Islam. Jadi beliau gak jadi beli, nanya harganya, cuma gak ada duitnya. Beliau balik. Nah, besok subuh, itu kan hari kemarin. Di subuh harinya beliau sholat subuh berjamaah. Beliau bertemu sama yang jaga tokonya. Yang jaga tokonya kan baru kemarin ketemu sama yang jaga tokonya. Fokus. Handphone yang dulu. Jadi udah ketemu sama yang jaga tokonya. Beliau bilang, yang jaga toko ngomong kalau di sini tuh ustadz atau kiai atau haji yang Masya Allah mufassir. Si tukang pulpen ini bawain pulpen yang persis dia pengen, tapi harganya dia nggak pegang duit. Dia bawa di pulpen, dia samperin ini Syekh Ahmad, dia bilang, saya tidak tahu siapa Anda, kata si tukang pulpen, atau apa kedudukan Anda. Tapi semalam saya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Bayangin, dagang di Madinah, selama itu beliau baru bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata kepada si tukang pulpen ini, Khodimku Ahmad, yang tadi ini mufassir tersebut Ahmad, datang kepadamu untuk meminta sebuah pena. Maka berikan pena itu kepada si mufassir ini, Syekh Ahmad ini, kepadanya atas namaku. Bayangin, Rasulullah SAW tahu kepentingan umatnya. Beliau ingin nulis tafsir, tapi duitnya habis, pengen beli pulpen, duitnya nggak ada. Rasulullah SAW datang ke mimpinya yang jaga toko, suruh ngasih pulpen, kasihin dariku, kata Rasulullah. Disampaikan. Kisah ini berlanjut dengan Syekh Ahmad tadi yang mufassir. Lalu beliau berjalan di kota Madinah. Sang imam ini jatuh, lagi jalan jatuh, terus tangannya patah. Kalau kita jatuh, tangannya patah, sedih, ya gak? Gak terima, ya gak? Kita semua, ya.
Gak terima, pokoknya nangis, jatuh tangannya patah, bayangin. Tapi beliau saking cintanya sama Allah dan Rasulnya, beliau berkata apa? Beliau berkata, wahai rasa sakit Madinah. Jadi kan dia jatuhnya di Madinah. Wahai rasa sakit Madinah, tinggallah di hatiku, karena sungguh aku menemukanmu di hadapan kekasihku Rasulullah SAW. Jadi beliau tangannya patah, beliau ridho karena ada di Madinah, di kotanya Rasulullah SAW. Setelah tangannya patah, tadi kan madahnya ingat-ingat tuh, tetap rasa sakitnya tetap di dalam hatiku, supaya ingat terus Madinah. Ya. Beliau datang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau cerita, beliau tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah, meminta wasilah dari Rasulullah SAW supaya tangannya sembuh, tangannya sembuh. Karena emang tangannya ini kan beliau buat nulis tafsir, ya, untuk di'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Beliau berdoa, beliau meminta doa kepada Rasulullah SAW. Setelah itu sembuh tangannya. Setelah dia tangannya sembuh. Ini memang nggak masuk akal, tapi nggak semua itu harus bisa masuk akal. Karena kita mengaku punya otak, tapi kita nggak bisa melihat otak, benar kan? Tapi kita tahu ada otak. Ya. Jadi nggak semua yang nggak masuk akal itu nggak bisa terjadi. Oh, ini kekhususan buat Rasulullah SAW. Beliau datang ke dokter. Ke dokter tangan saya patah. Dokternya heran, tapi kok sembuh tangan? Di ronsen hasil ronsennya itu memang benar patah, tapi tangannya sembuh. Karena apa tadi pas beliau jatuh bilang, tinggallah rasa sakit itu di hatiku, jangan hilang. Jadi sembuh, tapi di ronsen di dalamnya patah, tapi sembuh, nggak kenapa-napa. Dokternya heran. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwasannya tidak ada sesuatu yang kita jalani di sini kecuali dihadirkan ke hadapan Rasulullah SAW. Dan dengan berkat beliau, semoga kita semua diampuni oleh Allah, disatukan oleh Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Allah angkat penyakit kita semua, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, Allah satukan kita dengan Rasulullah di Firdaus tertinggi insyaallah kelak, dan bersama para pencintanya, bersama orang-orang beriman semuanya, dan semua yang Allah ridhai. Baiklah, hadirin Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. demikian Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا عسرفنا على لقى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا
باحتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد فرس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.